Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Madanti Azahra dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Unsika NPM 17 10 63 10 70 082. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit informasi tentang mata kuliah Event Organizer. Oh iya, pasti kalian semua di sini lagi pada menonton di rumah aja ya? Atau mungkin bekerja dari rumah, belajar, ataupun segala aktivitas yang dilakukan di rumah. Ada pula yang bekerja di luar, tetapi itu sangat terbatas, baik terbatas waktu, terbatas orangnya, itu tuh sangat beragam sekali. Kenapa sih demikian? Karena sekarang di Indonesia kita lagi menyebar virus yang katanya mematikan dan berbahaya sekali. Itu adalah virus corona. Sebenarnya, virus corona itu apa sih? Oke, kita bahas sedikit ya tentang virus corona. Virus corona atau COVID-19 berasal dari negara Wuhan, Cina. Di daerah Wuhan tersebut ada sebuah pasar yang menjual daging-daging hewan. Tetapi daging-daging hewan itu daging yang tidak biasa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Misalnya daging kelelawar, daging tikus, dan daging-daging hewan-hewan yang memang tidak pernah dikonsumsi oleh halayak ramai, tapi di pasar tersebut ada. Makanya dari itu, virus corona ini yang dimakan dari hewan tersebut berpindah kepada manusia. Karena sebenarnya virus corona ini memang sudah ada dalam ilmu kedokteran hewan karena ada di hewan-hewan tertentu. Nah, oleh karena itu, saat dimakan oleh manusia, virus ini terkandung di dalam tubuhnya. Kenapa bisa menyebar ke seluruh negara? Karena penyebarannya itu sangat cepat. Lewat sentuhan tangan, seperti salaman, tos, dan juga berbicara, udara, bersin, itu pun bisa menyebar. Oleh karena itu, sekarang seluruh negara, bahkan ada yang sampai area hitam, zona hitam, karena menyebarnya virus corona ini sangat cepat lewat sentuhan tersebut. Oleh karena itu, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengkhawatirkan. Jadi belajar di rumah, terus kerja di rumah, dan segala aktivitas dilakukan dari rumah. Kalaupun kita keluar, kita harus menggunakan masker. Karena orang-orang saking takutnya dengan virus tersebut. Nah, apakah di masa pandemi COVID ini tidak bisa mengadakan acara-acara atau event-event? Sebenarnya udah pada tahu belum sih event itu apa? Atau acara-acara itu apa? Dan yang menanganinya itu biasanya apa? Event itu adalah suatu acara yang diadakan bisa oleh seseorang, kelompok, instansi. Nah, yang menanganinya biasanya acara tersebut itu dipercaya kepada event organizer. Nah, event organizer ini sudah biasa terdengar oleh orang-orang di kota-kota besar. Karena event organizer ini, atau biasa disebut dengan event management, merupakan sebuah layanan untuk penyelenggara acara-acara. Baik itu acara perusahaan, baik itu acara individual, acara festival bisa, konser,
ataupun pesta pernikahan, wedding organizer, pameran-pameran. Itu tuh banyak sekali dan bermacam-macam. Tugas dan tanggung jawabnya pun besar dalam event organizer tersebut. Merencanakan fasilitas-fasilitasnya. Karena kan pasti dalam suatu event memerlukan fasilitas-fasilitas tertentu tergantung dengan tujuan acaranya itu untuk apa. Terus ada juga tugas dan tanggung jawabnya itu untuk bekerja sama dengan klien, jadi harus benar-benar dilakukan dengan orang-orang yang bisa terpercaya, benar-benar orang profesional yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Terus bisa juga tugas dan tanggung jawabnya ini memastikan lancarnya sebuah acara yang diadakan. Jadi, jika sudah dipercayakan kepada event organizer ini harus bekerja secara maksimal karena dia harus memastikan kliennya ini merasa puas atas hasil kinerja dia yang dilakukan itu. Selanjutnya, ada juga bisa melakukan review dengan adanya acara-acara tersebut. Jadi, nggak hanya melaksanakan acara saja, tapi dia tidak mereview kembali, tidak melihat kekurangannya, tidak melihat tidak lancarnya acara ini karena apa. Itu harus terjadi, review ini harus dilaksanakan. Untuk apa? Agar kedepannya event organizer-nya ini semakin bagus, semakin bisa diandalkan oleh banyak orang, bisa menjadi event organizer yang dikenal oleh halayak ramai. Selanjutnya, ada struktur dalam event organizer. Yang paling tinggi apa sih strukturalnya ini? Pertama, ada general manager. Terus yang kedua, ada admin keuangan umum. Terus yang ketiga, ada project manager. Nah, di bawah project manager ini, karena project manager ini kan yang bertanggung jawab dengan acara-acara intinya ini. Ada admin project di bawahnya. Mempunyai anak buah itu admin project. Terus venue dan hotel, bagian venue dan hotel. Terus ada juga scientific program dan speaker. Jadi dia merencanakan program-programnya dan speaker-speakernya itu. Terus ada departemen IT. Terus ada juga marketing project. Terus ada juga admin keuangan pajak. Selanjutnya, bagian logistik yang sangat diperlukan juga. Nggak kalah pentingnya dengan bagian-bagian lain. Terus selanjutnya ada marketing umum. Itu merupakan bagian-bagian yang ada dalam struktural. Selanjutnya, ada yang mau tahu nggak sih tips sukses untuk menjadi event organizer? Nah, tips sukses untuk menjadi event organizer ini, pertama, kita harus punya teman atau relasi yang banyak. Karena dengan kita punya teman atau relasi yang banyak, event organizer kita itu bisa dari mulut ke mulut disampaikan. Oh, event organizer Fauzia bagus. Itu artinya promosi secara tidak langsung dari teman ke teman. Karena banyaknya relasi yang kita punya. Yang kedua, jangan menerapkan untung yang banyak dulu. Tapi kita harus mempunyai prinsip untung dikit, yang penting margin luas. Mengapa demikian? Karena jika kita udah mempunyai nama, kita sudah memiliki konsumen. Oh, event organizer Fauzia bagus. Tandanya semakin banyak orang yang akan percaya dengan event organizer kita. Semakin banyak itu pula, sedikit demi sedikit untung yang kita dapat, lama-lama akan menjadi bukit. Selanjutnya nih, tips adalah untuk promosi gratis lewat souvenir event organizer. Nah, setiap souvenir itu di bawahnya kita harus tulis
nama event organizer kita yang menangani souvenir itu. Selanjutnya, ada cepat tanggap dan selalu memberikan update-update terbaru kepada klien kita. Jadi jangan mepet memberikan informasinya. Misalkan seandainya hotel venue-nya itu kita mau booking tanggal 3. Tapi ternyata tanggal 3 itu tidak bisa digunakan. Kita harus bilang dari awal kepada klien kita bahwa itu tidak bisa digunakan tanggal segitu. Nanti kita akan bersama-sama mencarikan solusi. Gimana sih solusi terbaiknya? Apakah dia mau tetap di tanggal tersebut, tapi dengan venue yang berbeda, misalkan pindah hotel, atau juga misalkan mau tetap di hotel tersebut dengan tanggal yang berbeda, kita harus bicarakan secara baik-baik agar terjadinya komunikasi juga, agar acaranya sukses juga. Jangan hanya memutuskan satu pihak. Kita harus berbicara agar klien merasa puas kepada kita, dan kita pun bisa menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Jadi kita akan merasa bahagia saat mensukseskan acara tersebut. Nah, ada juga contoh-contoh event organizer. Yang ditangani oleh event organizer ini tuh apa aja sih? Pertama, tadi sudah saya sampaikan wedding organizer. Terus engagement organizer. Wedding organizer itu acara pernikahan. Engagement organizer itu acara pertunangan. Terus ada juga konser tadi yang sudah saya sampaikan. Terus ada juga pameran. Itu juga bisa ditangani oleh event organizer. Terus ada juga acara ulang tahun perusahaan. Terus bisa juga event-event yang ada di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Misalkan kenaikan kelas kalau di sekolah. Terus acara hari guru atau Kartinian, biasanya kan mereka menggelar acara-acara yang melibatkan adanya panggung, adanya tenda. Terus bisa juga acara-acara hari bahasa. Kalau misalkan di perguruan tinggi, wisuda. Terus bisa juga event-event yang diadakan oleh fakultas atau program studinya masing-masing. Itu bisa semua ditangani oleh event organizer. Jadi tugas event organizer itu tidak hanya menangani wedding organizer aja, bisa menangani wedding organizer. Tetapi bisa juga menangani event-event lain. Jangan berpikir event organizer itu cuma buat wedding aja. Tidak. Event organizer ini bisa digunakan dalam segala acara. Segala acara yang klien butuhkan, insya Allah wedding event organizer ini bisa melakukannya. Karena kan event organizer ini organisasi untuk membuat acara atau event management yang menangani acara-acara yang dibutuhkan oleh seseorang yang merasa kesulitan untuk mengadakan acara. Jadi jangan persepsinya event organizer itu hanya untuk wedding atau engagement aja. Banyak juga fungsi-fungsi lainnya. Terus sekarang tuh banyak yang bertanya, apakah event organizer ini bakal bisa berjalan saat pandemi ini? Oh, tentu bisa. Karena pemerintah sudah memberikan peringatan dan himbauan kepada masyarakat boleh dan tetap bisa melakukan acara-acara misalkan wedding, engagement dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan yang lagi berlaku ini atau event atau era new normal ini. Misalnya mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker yang 3 lapis.
Bisa juga menjaga jarak. Terus dalam event tersebut orang-orang dikasih jarak. Jadi jangan berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Itu semua bisa diatur dengan event organizer, dengan komunikasi dengan klien, dan orang-orang yang mau datang atau tamu-tamu undangan pun dibatasi, tidak sebanyak seperti biasanya. Itu semua bisa diatur, atau bisa menggunakan jam kunjung, misalkan eventnya 3 jam. Setiap 10 menit ataupun 15 menit bergantian. Semua itu bisa diatur antara event manajemennya, event organizer-nya, dengan klien yang membuat acaranya. Baik, segitu dulu penyampaian saya tentang event organizer ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa berguna untuk saya pribadi dan untuk kalian yang mendengarkannya. Amin. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.